Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa allazina lakum kana bikum rahima. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, baik itu nikmat iman dan Islam dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan. Salat dan salam mari kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Berikut kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita akan bersyafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini insyaallah saya akan mempresentasikan tentang makalah ataupun materi terkait dengan perspektif bisnis dalam ajaran Islam dan juga bagaimana caranya menentukan, merencanakan studi kelayakan bisnis. Jika kita ingin menjadi seorang pebisnis, tentu kita harus yang pertama adalah merencanakan. Setelah itu actuating atau pelaksanaan, dan yang terakhir adalah controlling. Baiklah, dalam hal ini kita bersama-sama harus bersepakat untuk mengetahui dulu apa konsep dari bisnis dalam ajaran Islam, termasuk juga dalam etika bisnis dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, aspek etika berbisnis berbasis dalam konteks ajaran Islam yang pertama adalah kesatuan. Tujuannya adalah kesatuan atau tauhid atau unity. Dalam hal ini merupakan kesatuan sebagaimana terrefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan seluruh muslim, baik dalam bidang ekonomi khususnya yang kita akan bahas hari ini, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Adapun dari konsep tauhid ini, Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar inilah, maka etika dan bisnis menjadi terpadu secara vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. Yang kedua, keseimbangan. Dalam perspektif ajaran Islam, tentu keseimbangan penting, atau dalam bahasa ekonomi adalah equilibrium atau keadilan. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis khususnya dan melarang berbuat curang. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal mukadimah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bil batil. Janganlah kamu mengambil harta orang dengan jalan yang batil. Jadi kalaupun kita mau berbisnis, berwirausaha, sangat-sangat disarankan, sangat-sangat direkomendasikan untuk menjalankan bisnis dengan jalan yang baik. Seperti itu. Termaktub juga dalam Al-Quran, artinya kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yakni orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang yang lain, meminta untuk dipenuhi. Sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut. Karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan atau trust. Konsep yang ketiga adalah kehendak bebas atau free will. Kebebasan merupakan bagian penting yang mana dalam nilai estetika, dalam perspektif bisnis Islam, ini sangat penting karena kebebasan ini tidak merugikan orang lain. Bebas dalam artian sesuai dengan aturan yang berlaku, baik secara konstitusi di Indonesia dan juga secara aturan-aturan yang ada di ajaran Islam. Kemudian kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas.
dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah. Dalam konsep bisnis, inilah yang menjadi kenapa bisnis itu harus ada dan harus diberlakukan di suatu negara atau negeri. Kenapa? Karena banyak sekali kebutuhan-kebutuhan manusia. Maka dari itu, bisnis ini menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia itu sendiri. Adapun yang selanjutnya, tentang kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Tentu dalam bisnis, khususnya di dalam ajaran Islam, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran yang menjadi aspek utama dalam bertransaksi atau dalam bermuamalah. Dalam konteks ini maksudnya mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yang yakni kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksud sebagai niat. Jadi innamal a'malu biniat. Banyak orang yang punya bisnis, punya usaha, tapi niatnya salah, ingin menghancurkan kompetitornya, ingin menguasai pasar. Akan tetapi sebenarnya bisnis ini salah satu cara kita untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana cara kita bermanfaat bagi orang lain. Sebenarnya dalam konteks ekonomi Islam, untuk bisnis ini, goal atau tujuan dalam bertransaksi, bermuamalah ini, salah satunya adalah bermanfaat bagi orang lain. Jadi apapun yang kita jual, apapun yang kita dagangkan, itu bermanfaat bagi orang lain. Dan itu adalah untung. Itu sudah menjadi profit bagi orang itu sendiri. Tidak perlu secara nominal. Secara bermanfaat pun itu sudah masuk kategori untung. Untung dalam artian kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Bisa mengkonsumsi, memakai produk yang kita jual. Kemudian jujur juga dalam perilaku meliputi akad transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas, pengembangan maupun dalam proses upaya meraih dan mendapatkan keuntungan. Jadi secara kejujuran ini harus dipegang juga dari seorang pebisnis bahwa dari pertama kali yang paling utama adalah modal. Modalnya jangan sampai dari uang atau dari dana sumber-sumber yang bisa terkategori syubhat ataupun bahkan termasuk kategori riba. Ini bahaya sekali, banyak sekali orang yang ingin berwirausaha akan tetapi dia mencari cara yang salah, mencari modal di perbankan konvensional. Dan ini sangat disayangkan karena sebenarnya modal yang paling pertama adalah kejujuran dan juga kebersihan dari modal itu sendiri agar terhindar dari hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dari mulai modal, kemudian pencarian bahan baku, sampailah nanti ke proses packaging, produksi, packaging, dan pendistribusian. Semuanya itu seharusnya dilakukan dengan jujur, dengan sesuai dengan syariat Islam. Sehingga akhirnya kita bisa menetapkan keuntungan yang memang sesuai dengan porsi keuntungan. Untuk keuntungan juga dalam Islam tidak ada dalil yang memberitahukan untung harus berapa persen. Akan tetapi sesuai dengan biaya yang dikeluarkan sehingga itu masuk dalam toleransi dan jual misalkan 100.000 modal karena cost atau biayanya untuk mengambil barang, untuk pengelolaan, untuk perawatan barang itu sehingga ditangkap 30%. Nah, jadi bisa jadi mengambil keuntungan 30% lebih besar dari modal. Ataupun 100% sebenarnya tidak masalah karena memang tidak ada dalil yang memberikan penjelasan tentang ini. Jadi sebenarnya sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Kebutuhan kita, cost kita berapa, jadi untungnya kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita keluarkan. Dan itulah untung yang kita inginkan. Kemudian kita akan kembali kepada pembahasan tentang studi kelayakan usaha atau studi kelayakan bisnis. Nah, kalau kita bicara tentang bisnis, tentu kita harus memiliki pemikiran atau pola pikir, atau dalam bahasa Inggrisnya mindset, yang mana harus masuk pada 5W dan 1H. W yang pertama adalah what, apa itu bisnisnya.
Dua, mengapa harus membuka bisnis itu? Yang ketiga, C, kapan memulai bisnisnya? Where, di mana kita membuka bisnisnya? Who, siapa menjadi market kita? Dan terakhir, how, bagaimana kita memulai bisnis itu sendiri. Kalau kita lihat dan kita pahami bersama tentang studi kelayakan usaha atau studi kelayakan bisnis, merupakan suatu penelitian tentang layak atau tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan berhasil dan menguntungkan secara kontinu, secara keberlangsungan. Studi ini pada dasarnya membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan, proses pemilihan proyek bisnis, agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Dan studi ini, pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan teknis sangat penting karena akan dijadikan dasar implementasi kegiatan usaha. Jadi jelas bahwa kalau kita mengetahui secara maknawi dari studi kelayakan usaha ini, tentu ada suatu kajian yang mana melihat apakah bisnis ini prospek atau tidak, baik itu dari segi harga, kemudian barang, tempat, dan lain-lain. Saya contohkan satu, kita sama-sama sudah tahu bahwa ada namanya minimarket 212 Mart. Di mana-mana di seluruh Indonesia, alhamdulillah sudah ada yang namanya minimarket 212 Mart. Akan tetapi ada beberapa yang mungkin loss atau kehilangan atau kekurangan dalam hal pengkajian apakah layak dibuka di satu tempat ataukah tidak. Jadi ada 4. Yang pertama place, tempat. Jadi tempat kalau kita buka usaha perlu sesuai dengan market kita atau pasar kita. Apakah kita mau menjual kebutuhan pokok, akan tetapi kita buka di dekat hutan. Ini kan tidak ada yang mau membeli karena memang tidak ada pangsa-pangsarnya. Tentu P yang pertama adalah place, tempat. Yang kedua adalah price, harga. Kalau dalam kajiannya, tentu dalam kompetisi dalam berbisnis secara sehat, kita harus memiliki yang namanya harga eceran tertinggi atau harga eceran terendah. Jadi kita bisa berkompetisi secara sehat dengan kompetitor kita. Jadi kalau kita harga saja sudah melebihi dari kompetitor, itu akan sangat berpengaruh dengan kemajuan dan kelayakan usaha itu sendiri. Kemudian juga dengan promosi, hal-hal yang berkenaan dengan meningkatkan penjualan. Nah ini mungkin kalau kita contohkan di 212 Mart, ada 1-2 tempat yang memang benar-benar sesuai dengan kelayakan usaha. Mungkin sudah disurvei, mungkin sudah juga dianalisis SWOT, maksudnya strength, kekuatan, weakness, opportunity, dan treatment. Kekuatannya apa kalau kita buka di sana? Yang kedua, peluangnya apa? Kemudian yang ketiga adalah kekuatannya apa? Dan yang terakhir adalah apakah ada ancaman ketika kita membuka suatu tempat usaha itu sendiri. Nah ini seharusnya dilakukan bukan hanya 212 Mart, tapi seluruh usaha yang ingin kita buka, ingin kita bangun, kita harus memiliki landasan seperti tadi. SWOT, kekuatannya apa, peluangnya apa, dan juga ada ancaman apa yang harus kita, mungkin ke depan harus kita lewati. Nah, adapun kalau kita belajar ataupun mengetahui tentang studi kelayakan bisnis ini, yang pertama adalah untuk merintis usaha baru. Mungkin kita sudah punya usaha, warung misalkan. Nah, kalaupun kita sudah ada usaha, seperti warung tadi, bagaimana cara mengembangkan? Jadi kalau kita belajar tentang studi kelayakan bisnis, bukan hanya kita memikirkan warung atau usaha kita yang saat ini kita lakukan atau kita geluti. Akan tetapi bagaimana caranya ke depan usaha ini bisa mengembang, maju, dan bisa buka cabang di beberapa titik. Atau yang selanjutnya untuk memilih jenis usaha dan investasi yang paling menguntungkan. Jadi kalau kita sudah belajar ataupun kita paham tentang studi kelayakan bisnis, kita tahu bahwa bisnis ini layak untuk diinvestasikan, kita tahu bahwa bisnis ini sangat prospek dalam keuntungan, ini menjadi salah satu manfaat dari kita belajar studi kelayakan bisnis ini. Ataupun kalau kita yang belum punya bisnis, sama sekali belum pernah membuka bisnis, akan tetapi punya keinginan
membuka usaha seperti toko, membangun pabrik, atau membangun bisnis berbasis sosial, pesantren, dan lain-lain. Nah, ini perlu juga belajar tentang studi kelayakan bisnis. Karena sejatinya kalau semuanya ini berdasarkan planning, organizing, atau pengorganisasian, equating, atau penggerakan, terakhir controlling atau pengawasan, insya Allah apa yang saja yang akan kita lakukan itu ya sesuai dengan konsepan bisnis secara umumnya. Sehingga memang bisa bertahan, sustain ke depan. Seperti itu. Sebenarnya dalam juga studi kelayakan bisnis juga, selain kita personal sendiri yang ingin membuka usaha, tapi juga kita memiliki mitra, baik itu pihak investor atau penyandang dana, atau juga investor kita seperti 212 Mart itu masyarakat. Bahkan kalau misalkan pemerintah bisa turut andil ya silakan saja untuk menjadi apa namanya partner atau kalau di dalam bahasa ekonomi stakeholdernya. Yang pasti tujuan ketika kita belajar studi kelayakan bisnis adalah menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Mungkin di beberapa tempat 212 Mart merupakan bisnis yang sangat prospek, seperti mungkin di Lahat. Itu omsetnya sudah banyak sekali, saya sudah pernah mendengar dari manajernya, lebih kurang satu hari bisa 7-15 juta dalam omsetnya. Jadi itu cukup bagus, sehingga orang yang ingin berinvestasi mudah-mudahan mendapatkan hasil dari penjualan itu. Karena memang penjualannya stabil dan bagus. Nah ini tujuannya. Kalau kita sudah paham, sudah mengerti tentang bagaimana caranya melihat apakah bisnis itu atau layak atau tidak, maka kita tidak akan salah memberikan investasi atau penanaman modal ke sana. Juga walaupun memang kita memiliki step-step atau tahapan-tahapan dalam melihat apakah bisnis ini layak atau tidak, inilah salah satu tujuannya agar kita tidak terlalu besar ketika memang suatu saat bisnis itu mungkin tidak prospek atau tidak untung. Yang paling penting dalam proses kita dalam mengetahui studi kelayakan bisnis, yang pertama tahap penemuan ide atau perumusan gagasan. Yang kedua tahap memformulasikan tujuan. Yang ketiga tahap analisis, dan empat adalah tahap eksekusi atau keputusan. Ini adalah alur. Yang pertama adalah gagasan, ide, kemudian bentuklah tujuan, visi dan misi dalam membangun usaha. Insya Allah kalau kita sebagai umat muslim, visi dan misi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bermanfaat bagi orang lain. Dan kemudian keuangan. Nah, sebelumnya dalam penemuan memiliki kita dalam membuka usaha. Kemudian selanjutnya kita menentukan menganalisis
kita menganalisis aspek yang pertama, aspek pasar, kemudian aspeknya yang tentang bisnis yang akan kita buka itu sendiri. Kemudian selanjutnya, ada pola pikir yang dimiliki oleh seorang pebisnis. Waktu atau kita investasi atau hukum, secara hukum, SIUP, surat izin usaha, dan lain-lainnya. Begitu juga dengan sosiopolitik, keadaan politik saat ini itu sangat berpengaruh dalam pola pikir konsepsional bisnis. Kemudian yang selanjutnya di lingkaran kedua adalah finansial. Finansial, kemudian manajemen, dan selanjutnya teknis. Di tengah-tengahnya adalah pasar atau market yang harus kita bidik sebagai tujuan kita. Tentu dalam bisnis juga kita harus memerhatikan yang namanya aspek teknik produksi atau operasi. Jadi semuanya harus benar-benar dikonsep, semuanya harus didesain sedemikian rupa sehingga memang tidak ada hal-hal yang mungkin ke depan terlewatkan. Termasuk juga aspek yang selanjutnya, aspek manajemen atau pengelolaan. Manajemen bisa di tenaga kerjanya, kemudian bisa juga dalam aspek tadi legal hukumnya, aspek lingkungannya, dampak AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungannya, seperti itu, dan lain-lain. Kemudian aspek finansial atau keuangan, sumber dana yang kita butuhkan dalam membuka bisnis ini. Kemudian setelah ada sumber dana, bagaimana cara menggunakannya dengan baik, dengan efektif dan efisien. Ketika kita sudah punya usaha, bagaimana cara kita mengolah arus kas keluar dan masuk. Kalau kita punya usaha yang namanya usaha pribadi ataupun usaha rumahan, bagaimana cara kita memanage keuangan, baik itu keuangan pribadi, rumah tangga, atau keuangan bisnis. Jangan sampai dicampurkan karena akan berpengaruh terhadap modal dan kinerja keuangan di usaha yang kita buka. Kemudian aspek-aspek yang lain yang relevan dengan ini adalah aspek ekonomi, keamanan, sosial budaya, dan AMDAL seperti yang saya sampaikan tadi. Dan terakhir, tahap keputusan. Ketika kita sudah melakukan semua itu, langkah yang terakhir adalah memutuskan apakah kita berhak untuk mengambil peluang ini. Misalkan kita membuka usaha, apakah kita siap untuk membuka usaha ini dengan analisis yang sudah kita lakukan, ataupun apakah kita siap untuk menginvestasikan, menanamkan modal kepada bisnis yang sudah kita telusuri itu. Jadi tahapnya adalah keputusan, lanjut atau tidak, apakah bisnis ini layak atau tidak, seperti itu. Karena di sini akan kalau kita sudah memutuskan yang namanya untuk menginvestasikan atau menanam modal, maka resiko-resiko yang akan terjadi seperti kapan payback periodnya, kapan NPV-nya, kapan internal rate return-nya, kapan juga titik balik modalnya. Nah, itu semua sudah terlewatkan kalau kita sudah analisis itu. Dan mudah-mudahan dengan kita belajar analisis di awal, kita menginvestasikan modal kita ke sana, itu sesuai dengan harapan yang kita inginkan, seperti itu. Tentu juga dalam bisnis harus memiliki aspek-aspek pemasaran. Aspek pertama adalah kebutuhan dan keinginan. Kalau kita lihat banyak sekali orang yang menjual tidak sebagai kebutuhan, tapi melainkan keinginan, bukan bahan-bahan primer. Akan tetapi bahan yang dijual itu adalah keinginan-keinginan atau bukan menjadi kebutuhan pokok. Tapi ada saja bisnis yang digemari seperti itu, seperti mobil. Tidak semua orang yang membuat
menjadikan mobil itu sebagai kebutuhan pokok. Tetapi kalau dalam kebutuhan pokok yang sebenarnya, makan, minum, itulah menjadi kebutuhan pokok seluruh manusia ataupun masyarakat. Jadi sebenarnya dalam menentukan usaha ataupun bisnis, aspek pasar ini perlu juga sangat diperhatikan. Yang pertama, apakah dia termasuk dalam kategori kebutuhan atau keinginan? Yang kedua, pertumbuhan pasar. Apakah tren dari tahun sebelumnya sampai tahun sekarang, sampai tahun sebelumnya akan bagus? Kemudian segmentasi pasar, laba maupun rugi, itu juga harus diperhitungkan. Dan juga target-target, kemudian nilai tambah atau value added, kemudian pangsa pasar, dan terakhir adalah masa hidup produk. Ada masanya ketika satu produk itu bertumbuh, bahkan sudah pada posisi top atau posisi atas. Akan tetapi ada juga pada posisi habis, tidak ada lagi masanya seperti itu. Saya contohkan masa telepon surat misalkan. Sebenarnya kayak surat, mungkin zaman-zaman dahulu untuk komunikasi semuanya pakai surat, pakai perangko dan lain-lain. Akan tetapi sekarang itu sudah tidak ada lagi, sudah lewat masanya. Nah, itu paling berlaku lebih kurang 20 tahun. Jadi kalaupun memang kita membuka bisnis, memang harus juga memerhatikan masa hidup produk itu. Seperti yang saat ini mungkin sangat booming, masker. Orang yang menjual masker karena melihat prospek, karena salah satu dari setiap masyarakat, karena diwajibkan oleh pemerintah untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Apakah masker ini akan prospek sampai 1 atau 2 tahun, atau cuma 1 tahun ini saja? Tahun 2021 tidak lagi. Nah, ini perlu dianalisis aspek pemasarannya. Kemudian aspek produksi, termasuk lokasi, volume, mesin atau peralatan, bahan baku, bahan penolong, dan juga tenaga kerja dan layout. Ini sangat perlu karena memang seluruh instrumen ini berkaitan dengan kemajuan dari bisnis itu sendiri. Aspek manajemen, kepemilikan, organisasi, tim manajemen, dan juga karyawan. Kemudian analisis kelayakan bisnis. Yang pertama adalah kebutuhan dan keinginan konsumen yang seperti saya sampaikan, segmentasi pasar, target, nilai tambah, masa hidup produk, kemudian struktur pasar, persaingan dan strategi persaing, ukuran pasar, dan lain-lainnya. Selanjutnya, tentang bagaimana kalau kita mempunyai keinginan membuka bisnis. Saya ulangi lagi di tahap terakhir ini tentang aspek keuangan. Karena dalam aspek keuangan inilah orang yang sangat-sangat sedikit, walaupun tidak banyak yang mengerti, akan tetapi aspek keuangan ini perlu diutamakan karena memang modal yang paling utama salah satunya juga keuangan. Jadi dalam penentuan aspek keuangan ini, analisisnya adalah kebutuhan dana. Berapa sih dana yang diperlukan? Misalkan saya kembalikan lagi ke 212 Mart. Normalnya dalam membuka suatu minimarket itu minimal 350 juta sampai 500 itu normal. Jadi kita bisa membuka, mensewa ruko, juga membeli produk, membeli sistem, hardware dan software, semuanya sudah terlibat di dalam sana. Kebutuhan itu harus ditentukan di awal. Kalau sudah kita tentukan apa saja yang termasuk kategori aktivitas tetap dan juga modal kerja dan biaya awal, itu harus dilakukan di awal. Sehingga memang ke depan tidak lagi tambahan-tambahan yang memang tidak diperlukan. Jadi hanya modal awal itulah yang menjadi patokan untuk melangsungkan bisnis itu. Kemudian sumber dana, sekali lagi saya sampaikan bahwa sumber dana ini sangat penting. Kalaupun memang sistemnya musyarakah atau kerjasama seperti 212 Mart yang bersistem seperti koperasi syariah, maka patungan.
Maka dari itu sumber dana ini penting karena memang akan mempengaruhi pembagian hasil ketika memang mengalami keuntungan. Jadi kalau kita memiliki konsep seperti 212 ini sangat baik karena resikonya kecil. Kenapa? Karena dibagi. Kalau dia untung dibagi, kalau dia rugi juga dibagi. Namanya prinsipnya profit and loss sharing. Ketika untung dibagi bersama, ketika rugi juga dibagi bersama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan studi kelayakan bisnis. Apapun yang akan kita buka, apapun bisnis yang akan kita tanamkan modalnya atau kita investasikan, perlu dianalisis terlebih dahulu. Banyak sekali orang-orang yang mungkin karena kekurangan ilmu, kekurangan pengalaman dalam memanage bisnis, akhirnya bisnis yang dia jalankan ataupun investasi yang dia tanamkan itu berakhir dengan kerugian. Mudah-mudahan kita semua menjadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, kemudahan dalam membuka usaha atau berinvestasi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.